Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang hari ini menggelar RUPS dan ternyata akan bagi dividen. Dan juga harga sahamnya berpotensi naik 42%. Dan secara analisa ya guys, saya melihat memang saham ini sangat layak investasi. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Saham yang kita maksud dan akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Bluebird dengan kode BIRD, di mana pendiri atau ownernya ini juga membuyback 1,9 juta saham Bluebird pada harga 1.535 sampai 1.565 per lembar sahamnya di awal Juni 2024. Nah, tentu saja ya guys ya, ketika sebuah saham bagus akan menggelar RUPS, lalu muncul berita bahwa ownernya ini membuyback saham yang beliau miliki, maka ada indikasi bahwa owner ini juga yakin dengan perusahaannya, owner ini juga ingin mendapatkan dividen yang lebih banyak dari perusahaannya sendiri. Nah, maka dari itu, ya saham-saham yang di buyback oleh perusahaan itu adalah indikasi saham perusahaan yang bagus. Di mana Bluebird juga mendapatkan penghargaan ya guys ya, dan juga meraih Business Indonesia Awards 2024 kategori perusahaan transportasi terbaik. Nah, tentu saja kalau misalkan kita lihat juga dari berbagai macam rasio ya guys, yaitu rasio fundamental, juga kita akan coba analisa ya pada video kali ini apakah memang benar-benar layak investasi atau tidak. Saham Bluebird ini masuk ke dalam indeks saham syariah juga. Jadi teman-teman yang mungkin ya ingin long investing ya guys ya, investasi jangka panjang atau dividend investing di saham Bluebird, ini juga masuk ke dalam kategori indeks syariah gitu ya. Apalagi harga sahamnya juga kalau misalkan kita lihat ya secara year to date, memang harga saham Bluebird ini sedang mengalami penurunan guys ya. Lalu kita coba flashback ya ke 1 tahun. Nah, 1 tahun juga memang harga sahamnya sedang turun ya. Dari yang tadinya dia berada di level 2.200-an lebih, ini sudah turun ya ke level 1.540 per hari ini guys ya, ada sedikit kenaikan. Nah, jadi untuk Bluebird ini adalah perusahaan di sektor transportasi, masuk dalam indeks syariah. Ya, jadi teman-teman perlu menganalisa juga ya apakah memang transportasi dari Bluebird ini diminati oleh masyarakat terutama di kota-kota besar. Kalau misalkan saya memperhatikan sih memang Bluebird ini masih menjadi pilihan utama gitu guys ya, selain adanya dari GrabCar atau GoCar gitu guys ya, yang juga mengakomodasi transportasi dengan kendaraan roda 4 gitu ya. Tapi Bluebird ini juga menjadi salah satu perusahaan yang bisa bangkit ya sejak COVID-19 kemarin. Harganya juga sempat turun terpuruk ya, kondisi fundamentalnya juga IPS-nya ya, laba bersihnya juga sempat turun, tapi bisa bangkit kembali. Dan memang kita melihat bangkitnya ini mulai cukup maksimal di tahun 2023 lalu, dan kita akan lihat juga bagaimana di tahun 2024 ini apakah saham Bluebird bisa tumbuh lebih bagus lagi ya dari sisi pendapatan laba bersih dan juga dari sisi kinerja perusahaan. Jadi untuk harga Bluebird ya memang di harga yang cukup terdiskon guys ya, di 1.540. Tadi teman-teman lihat juga bahwa ownernya ini nampung ya atau beli saham Bluebird, melakukan buyback di 1535, 1565. Yang berarti ya di harga 1540 ini masih dalam range pembelian atau area buybacknya pendiri atau ownernya saham Bluebird seperti itu. Memiliki P/E ratio di angka 8,32 kali dengan PBV 0,68 kali, maka kita melihat ya saham Bluebird ini masih sangat under value gitu guys ya. Nanti kita akan lihat ya harga book value per lembar saham itu kira-kira di harga berapa. Nah, untuk EPS-nya sendiri ya mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dari Rp143 per lembar saham menjadi Rp181 per lembar saham, dan inilah yang akan dibagikan sebagai dividen di tahun 2024 ini. Untuk proyeksi di tahun 2024 full year diproyeksikan akan naik lagi mencapai Rp185 per lembar saham. Tapi laba bersih pada kuartal 1 2024 untuk saham Bluebird ini memang ada sedikit koreksi, ada sedikit penurunan dari 123 miliar menjadi 116 miliar rupiah pada kuartal 1 2024. Secara year on year memang ada penurunan. Kalau misal kita lihat juga dari cash-nya ini di angka 1,1 triliun, total aset 7,7 triliun, liabilitas 1,9 triliun, working capital 861 miliar, total ekuitas 5,6 triliun rupiah, yang berarti liabilitasnya masih jauh lebih rendah ya guys ya kalau misal kita bandingkan dengan total ekuitasnya. Berarti DER-nya masih sangat aman.
Dari sisi profitabilitas juga cukup menarik, di mana gross profit margin 30% dengan net profit margin ya, NPM-nya di angka 10,34%. Operating marginnya juga sama ya, di angka 10%-an. Lalu kita melihat di Juli 2023 lalu ya, dividen dari Bird ini di angka dividen yield-nya 4,68%. Nah, tentunya untuk dividen kali ini ternyata ada peningkatan. Nanti kita akan bahas ya di akhir video ini. Sedangkan dari sisi return on equity di angka 7,9% ya. Sangat menarik dari rasio fundamental, tentu saja saham Bird ini termasuk saham yang under value dan juga rutin bagi dividen ya. Hanya satu kali absen bagi dividen itu di tahun 2019, yaitu dikarenakan juga adanya COVID-19. Nah, kalau misalkan kita bandingkan ya guys ya, dari rata-rata PE standard deviation di 1 tahun terakhir, memang rata-rata PE rasionya itu di angka 10 kali, sedangkan PE ratio saat ini hanya di angka 8,32 kali. Harga saham Bluebird juga secara rata-rata ya di level 2000-an, yang berarti memang ya seperti yang tadi saya katakan bahwa Bluebird salah satu saham yang murah dan juga under value di harga saat ini 1.540 ya guys ya. Secara PE ratio-nya juga masih berada di PE ratio standard deviation secara rata-ratanya di 1 tahun terakhir. Dari EPS-nya ya, kita melihat memang EPS saham Bluebird ini sempat minus ya guys ya di tahun 2020. Ini memang menandakan bahwa Bluebird ya sempat tertekan karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat ketika terjadi krisis COVID-19. Dan teman-teman lihat di tahun 2021 EPS-nya mulai naik lagi ya. Ini adalah cerminan dari laba bersih perusahaan yang juga tadinya sempat rugi, ini mulai bisa bangkit ya di tahun 2021, bisa mulai beroperasi kembali, 2022 bisa mencatatkan kembali laba sebesar 300 miliaran gitu guys ya. Cara EPS juga mengalami kenaikan ya di angka 143 per lembar saham, dan di tahun 2023 juga mengalami peningkatan EPS menjadi Rp181 per lembar saham. Labanya juga mengalami kenaikan ya dari 350 miliar menjadi 460 miliaran seperti itu. Lalu kita melihat ya, ini yang sudah tercatat oleh Sekuritas, di mana di tanggal 25 Januari 2024 ya, di awal tahun, ada pengendali yaitu Adrianto Joko Sutono juga membeli atau membuyback saham Bluebird sebesar 0,02% ya, 583 lembar saham Bluebird, dan menambah porsi kepemilikannya menjadi 5,3% dari yang sebelumnya 5,28%. Yang berarti guys ya, memang pengendali ya dari saham Bluebird ini juga masih sangat yakin bahwa perusahaan Bluebird ini akan terus berkembang untuk kedepannya. Dari shareholders ya, kita melihat 28% dipegang oleh PT Pusaka Citra ya, Joko Sutono ini memegang 28%-an, lalu ada porsi kepemilikan masyarakat di angka 25,6% ya, cukup kecil guys ya untuk porsi kepemilikan masyarakatnya. Lalu ada Dr. Purnomo Prawiro memegang 11,8%, Indah Priawan Joko Sutono memegang 5,8%, lalu ada Dr. Noni Sri Ayati memegang 4,8%, dan PT Chandra Investama memegang 1,6%, ada PT Purnomo Investama juga memegang 1,6%. Nah, kalau misal kita lihat ya guys ya, memang holding composition saham Bluebird ini didominasi oleh investor lokal. Investor asingnya hanya 7%-an ya, sedangkan investor lokalnya di angka 53%. Pemegang saham Bluebird ya guys ya didominasi oleh investor lokal, di mana ini adalah dana dari individual investment ya guys ya, sedangkan di urutan kedua adalah dana dari perusahaan ya, seperti yang teman-teman lihat, di mana shareholders dari Bluebird ini memang kebanyakan adalah investor individual yang juga sebagai pengendali dari saham Bluebird itu sendiri. Nah, kita akan bahas ya dividen yang akan dibagikan oleh Bluebird di tahun 2024 ini ya, dari tutup buku tahun 2023 dengan IPS Rp181 per lembar saham. DPR yang dibagikan adalah 50% dari laba bersih, maka dividen dari saham Bluebird adalah Rp91 per lembar saham dengan dividen yield di angka 5,8%-an guys ya. Di harga saat ini Rp1.540 per lembar saham. Nah, ini informasinya saya dapatkan dari kawan-kawan investor yang juga ikut ya dalam RUPS pemegang saham. Sudah banyak sekali yang membahas atau
men-spill gitu guys ya, nge-spill bahwa dividen dari Bluebird ini DPR-nya 50% dan dividennya itu Rp91 per lembar saham. Tentu saja ini dividennya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya ya, yang mana Bluebird ini di tahun 2023 lalu hanya bagi Rp72 per lembar saham. Jadi teman-teman yang masih pegang saham Bluebird akan dapat dividen yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya gitu guys ya. Untuk EPS tadi sudah kita bahas guys ya, bahwa di tahun 2020 ini sempat minus, tapi di Excel tidak bisa kita tulis minus ya. Jadi anggap saja growth-nya secara EPS ya di angka 10%-an lah ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan PBV dari Bluebird ini di angka 0,68 kali saja, yang berarti value per lembar sahamnya itu di angka 2.200 ya. Teman-teman bandingkan ya dengan harga buyback dari pengendali Bluebird ya di harga 1.535 sampai 1.565, bandingkan dengan harga saat ini Bluebird itu di harga 1.540, yang berarti memang saham Bluebird ini masih under value ya, di bawah value per lembar sahamnya seperti itu. Kalau teman-teman ingin menghitung juga ya secara EPS kali 10 sama dengan murah, maka di harga 1.800 pun saham Bluebird ini masih sangat murah ya. Kita lihat ya value per lembar sahamnya ini di harga tengah ya, di atas 1.800 dan di bawah 3.600 untuk harga mahalnya EPS kali 20 seperti itu. Maka kita melihat ada potensi kenaikan untuk saham Bluebird ini sebesar 42% sampai di level 2.200, tapi memiliki area resisten sampai di 2.400-an. Ya, teman-teman perhatikan ya, di sini resistannya di 2.400 itu di Agustus 2023. Lalu ya kita melihat juga memang Bluebird ini di level 2.200 itu sempat ya kembali naik ke level 2.200-an, tapi kembali turun dan sampai saat ini sedang downtrend. Dan di beberapa bulan terakhir kita melihat saham Bluebird ini sudah mulai sideways di area bawah. Tentu saja ini menjadi ya titik balik saham Bluebird, ada potensi pembalikan arah dari downtrend menuju uptrend, sehingga saham Bluebird saya lihat memang lebih menarik gitu guys ya untuk saat ini, karena dia juga sudah sideways di area bawah dan punya potensi untuk lanjut naik lagi. Meskipun ya ada potensi nanti di ex-date dividend tentu saja ada potensi penurunan ya, ada potensi trap, tapi kalau misalkan kita membandingkan, kita lihat dari saham-saham lain yang sudah bagi dividen seperti Adaro, Games, itu rata-rata ya guys ya bisa bangkit kembali setelah bagi dividen. Apalagi dividen yieldnya lebih rendah dibandingkan dividen yield Adaro Energy dan juga saham Games gitu ya. Ibaratnya yang dividen trapnya dalam saja bisa naik lagi, apalagi saham Bird ya yang dividennya hanya 5,6% tadi ya kita lihat ya. 5,8%-an ya di harga saat ini. Ya, DER-nya juga masih sangat aman ya di angka 35%. Jadi untuk invest jangka panjang sampai nanti The Fed memangkas suku bunga dan IHSG kembali naik lagi, saya rasa Bluebird juga menjadi salah satu saham yang akan bangkit ya guys ya ketika krisis kali ini. Ya kita bilanglah krisis kali ini adalah krisis di masa-masa krisis tingkat suku bunga tinggi seperti itu ya, berbeda dengan COVID-19. Ketika COVID-19 saham Bluebird juga terbukti ya dari sisi kinerja bisa bangkit lagi, apalagi saat ini ketika ekonomi masih berjalan lancar gitu guys ya, maka saham Bluebird kita pastikan di tahun 2024 punya potensi yang cukup bagus ya, baik dari sisi kinerja fundamental ataupun dari sisi kinerja harga saham seperti itu. Jadi potensinya cukup bagus, kita melihat ada potensi kenaikan ya 30 sampai 42%-an seperti itu guys. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video.